Inti dari pemilu, semua tahapan itu bisa menjadi inti pemilu. Betul, Pak. Nah, cuman untuk menyalurkan suara pemilih sehingga terpilihlah perwakilannya, Ya, itu kan butuh sarana untuk mengkonversi. betul, Pak. Nah, dalam hal ini adalah logistik. Ya, betul. Nah, ketika logistik tidak dikelola dengan baik, pemilu dan pilkada itu akan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barkah, senang sekali kembali hadir menemani teman pemilih dalam podcast Jabung, Jagain Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Podcast di mana teman pemilih bisa mendengarkan suara demokrasi langsung dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada hari ini kita akan membedah sisi belakang layar dari pesta demokrasi. Jika komisioner berbicara tentang regulasi dan kebijakan, maka tamu kita pada hari ini adalah nahkoda di balik dukungan administrasi, keuangan, dan juga logistik. Perlu kita pahami bahwa administrasi adalah garis depan integritas. Tanpa pencatatan yang jujur, maka kebenaran tidak memiliki bukti. Telah hadir bersama kita Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Febriansyah Kurniawan, SEMIP. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Barkah sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Jika kita boleh menengok ke belakang, bagaimana transformasi karir Bapak dari masa ke masa hingga sampai saat ini? Oke, agak berat ya pertanyaannya. Kalau bicara transformasi ya mungkin agak panjang sedikit. Iya. Kalau boleh bercerita, yang jelasnya saya lahir dan besar itu di Palembang. Wow, di Palembang, Pak, ya. Jadi kalau bicara karir di KPU, saya bertugas di KPU itu yang jelasnya saya pertama kali ya ikut seleksi CPNS KPU itu di Palembang. Jadi pada waktu itu ikut masih wilayah Sumbaksel. Kemudian alhamdulillah lulus, penempatan pertama langsung di KPU Kabupaten Batanghari. Nah, Batanghari ini yang jelasnya saya belum pernah sama sekali menginjakkan kaki lah. Berarti baru pertama kali, Pak? Baru pertama kali. Jangankan Batanghari, Jambi pun saya nggak pernah. Iya, iya. Penempatan pertama saya ditugaskan sebagai staf pelaksana di bagian program dan data kalau dulu namanya. Sekarang berubah menjadi perencanaan data dan informasi. Di situ di program dan data saya sampai dengan tahun 2012. Jadi di 2012 saya dipindahkan ke bagian KUL, Iya. Keuangan Umum dan Logistik. Kalau dulu namanya umum, bagian umum. Di situ saya diberi tugas tambahan sebagai bendahara ya. Oh, pernah jadi bendahara juga, Pak, ya? Jadi setelah itu sampailah di tahun 2013 diberikan amanah sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Hukmas. Oh, iya. Nah, jadi sembari mengemban tanggung jawab sebagai Kasubag Teknis, saya diberikan tugas tambahan lainnya seperti menjadi pejabat PPSPM, kemudian pejabat pembuat komitmen, sampai di tahun 2020 ya, 2020. Jadi di 2020 ya inilah pasang surutnya. Iya, iya. Pasang surutnya untuk menjajaki karir itu ada pasang surut. Saya pernah mencoba beberapa kali untuk mengikuti seleksi untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Iya. Cuman belum mungkin saya belum mampu pada waktu Belum itu. rezekinya mungkin. Aduh, dibilang rezeki ya boleh juga lah,
Tapi yang jelasnya dinilai belum mampu lah mungkin, belum saatnya. Jadi pada waktu itu saya kemudian mengambil tugas belajar kebetulan KPU RI itu punya program beasiswa. Beasiswa dengan jurusan tata kelola pemilu. Oh iya. Jadi Bapak ngambil beasiswa Pak? Iya, saya ambil beasiswa S2 tata kelola pemilu di Universitas Andalas Padang. Kemudian lulus di tahun 2022, kembali lagi saya menjadi staf di KPU Batanghari. Kemudian di 2023 alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi sekretaris di KPU Tanjung Jabung Timur. Berarti setelah Bapak mendapatkan beasiswa itu kembali ke Satkernya malah jadi staf lagi Pak ya? Iya. Sempat jadi staf? Sempat menjadi staf lagi. Oh, sempat menjadi staf lagi. Jadi ya itulah pasang surutnya. Iya. Warga. Iya. Saya panggil Bapak apa Mas nih? Mas aja. Iya. Jadi luar biasa sekali Pak ya perjalanan karir Bapak dari KPU Batanghari sampai ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Cukup panjang Mas. Cukup panjang ya. Ada nggak perbedaan yang signifikan antara KPU Batanghari dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Kita sama-sama tahu nih, dari perbedaan karakter, sosiopolitik maupun geografisnya pasti berbeda. Apa perbedaan signifikan yang Bapak rasakan? Kalau bicara perbedaan, kita bicara dulu persamaannya ya. Persamaan Kalau boleh. persamaan, semua KPU, entah itu di provinsi atau di kabupaten, itu tugas dan tanggung jawabnya pasti sama. Tugas pokok itu menyelenggarakan pemilu. Nah perbedaannya ya itu tadi, mungkin ada dinamika-dinamika yang berbeda. Yang paling signifikan saya rasakan itu yang jelas di Tanjung Jabung Timur itu dari aspek geografis ya. Iya Pak. Dari aspek Sangat geografis berbeda Pak ya. sangat berbeda dengan Batanghari yang hampir 90% itu daratan. Nah, selebihnya sungai. Nah, tapi di Tanjung Jabung Timur itu terdapat geografis yang baru secara pribadi baru saya alami. Mungkin tingkat kesulitannya lebih sulit dari di Batanghari, khususnya dalam hal proses distribusi logistik. Iya betul. Kemudian dari aspek kalau yang pasti aspek SDM pasti berbeda. Iya betul. Dari karakternya karakter Pak ya. SDM baik itu SDM di internal maupun di eksternal. Nah, tantangannya khususnya yang di eksternal. Eksternal menjadi tantangan tersendiri karena ya mungkin kita juga baru sehingga menemui karakter yang baru yang cukup berbeda dengan yang pernah kita hadapi di Batanghari. Mungkin itu saja sih kalau ini. Berarti cukup signifikan Pak perbedaannya Pak ya. Kalau dari sisi geografi sangat signifikan. Kalau dari sosiopolitik Pak? Kalau dari sosiopolitik kurang lebih sama lah. Sama Pak ya? Kurang lebih sama. Rasanya semuanya sama lah. Dari perjalanan Bapak dari KPU Batanghari sampai sekretaris di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini kan menjadi kepala sekretariat ini Pak. Jadi apa agenda besar Bapak atau PR Bapak untuk sekretariat ini ke depannya Pak? Bagaimana itu Pak? Kalau bicara PR ya PR, ada suatu kutipan ya dari penemu terkenal lah, Alexander Graham Bell. Jadi sebelum hal-hal lain kita lakukan, itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan. Persiapan adalah kunci sukses. Jadi berkaca, anggaplah kita sudah lakukan evaluasi, berkaca dari yang sudah kita alami, untuk kedepannya mungkin fokus saya itu hanya di dua aspek ya. Satu, peningkatan SDM, kemudian pemenuhan sarana dan prasarana. Kalau untuk sarana dan prasarananya sendiri Pak, di Satker Tanjung Jabung Timur ini apakah sudah ideal untuk menunjang ini Satkernya ini Pak? Sebelum ke sarana prasarana ya, kita bicara dulu SDM. Jadi di Tanjung Jabung Timur ini kalau secara pribadi saya nilai kualitas SDM-nya sudah sangat baik ya, sudah sangat baik. Tinggal lagi pengelolaan dan peningkatan atau penyesuaian dengan kondisi-kondisi baru. Kondisi baru dalam hal mungkin di teknologi dan
kemudian di ketentuan peraturan. Nah ini yang perlu nanti ditingkatkan lagi, karena pemilu ini kita tidak bisa berpatokan pada satu aturan main. Betul, Pak. Sering terjadi kegagalan di situ, misalnya karena sudah biasa mengelola, akhirnya menjadi seakan-akan sangat paham, padahal ada perubahan dari sisi regulasi. Iya, betul. Nah ini yang perlu kita mindsetnya kita ubah, khususnya di internal, kemudian mungkin di jajaran ad hoc pun perlu. Kalau bicara sarana prasarana, yang ada saat ini kalau dibilang bisa menunjang, bisa. Fasilitas yang ada sekarang, Ya, Pak ya. kita bicara bisa ya, tapi belum cukup mumpuni. Tapi apakah sudah ideal ini, Pak? Kalau bicara ideal belum. Belum, Pak ya. Salah satu contoh yang jelas, KPU Tanjab Tim ini kan salah satu KPU kabupaten yang bangunannya itu masih pinjam pakai sifatnya kan, masih pinjam pakai. Nah, jadi yang jelas begini, kalau kita bicara kinerja, Betul, Pak. Suasana nyaman itu mempengaruhi kinerja. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Nah, untuk memunculkan suasana nyaman ini, itu kan dibutuhkan bangunan atau ruangan yang Memadai. mensupport itu gitu kan, mensupport vibe-nya gitu kan. Ya. Nah, kalau yang ada sekarang itu ya dikatakan bisa untuk digunakan bekerja, bisa, tapi ya seadanya gitu. Karena kalau kita mau melakukan renovasi atau perbaikan itu terbatas, karena yang jelas bangunan ini bukan punya kita. Tapi apakah sudah ada upaya dari pimpinan atau Bapak sendiri mengenai sarana dan prasarana yang ada di sini, Pak? Upaya untuk membuat lebih baik lagi, Pak? Ya, alhamdulillahnya dari pimpinan ya, dari Komisioner KPU Tanjab Timur itu bersama-sama dengan kita itu sedang berupaya melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah agar tanah dan bangunan ini dihibahkan. Kemudian kita juga kemarin ada berdiskusi mengenai perangkat yang menunjang kerja-kerja kita. Itu ya kalau bisa juga kita minta bantuan dengan pemerintah daerah. Kalau untuk renovasinya sendiri, Pak, pada seperti bangunan yang ada pada saat ini, apakah kita boleh untuk merenovasinya? Kalau bicara boleh, boleh dalam hal pemeliharaan ya. Dalam hal pemeliharaan, bukan renovasi. Boleh, Pak, ya? Kita bedakan dulu pemeliharaan dan renovasi. Oh gitu, Pak. Jadi pemeliharaan itu kita lakukan seadanya. Iya. Yang penting untuk agar bangunan ini masih bisa dimanfaatkan. Iya. Karena bangunan ini sifatnya masih pinjam pakai, Pak. Pinjam pakai. Ini mungkin beberapa waktu lalu ini, Pak, kita sudah melakukan pesta demokrasi yang sangat besar. Ini pandangan Bapak sebagai sekretaris, apa catatan atau evaluasi pada pemilu dan pilkada tahun 2024 yang lalu? Apakah ada catatan atau evaluasi? Kalau berkaca dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 ya. Saya lihat dari aspek ini saja ya, dari aspek tugas dan tanggung jawab ya. Betul. Tidak bicara ke aspek tahapan. Mungkin di situ ruang lingkupnya ruang lingkup pimpinan komisioner dalam hal ini. Kalau dari aspek tugas tanggung jawab kita selaku sekretariat, kalau saya mengevaluasi itu ada dua hal yang mungkin masih menjadi PR. Iya, Pak. Yang pertama itu dalam hal manajemen pengelolaan logistik. Kemudian pengelolaan keuangan. Jadi logistik ini kan ini yang kadang-kadang tidak terpikir. Bahwasanya logistik ini sebenarnya kan kalau kita bicara inti dari pemilu, semua tahapan itu bisa menjadi inti pemilu. Betul, Pak. Nah, cuman untuk menyalurkan suara pemilih sehingga terpilihlah perwakilannya, itu kan butuh sarana untuk mengkonversi. Betul, Pak. Nah, dalam hal ini adalah logistik. Iya, betul. Nah, ketika logistik tidak dikelola dengan baik, pemilu dan pilkada itu akan terganggu.
Contoh, misalnya kekurangan surat suara. Ya. Di lapangan kita kekurangan surat suara, memang sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur pemenuhan kekurangan. Nah, tapi kalau itu terus-menerus terjadi, ya kan? Suatu saat kita akan ketemu kasus yang mungkin lebih fatal akibatnya. Misal kekurangan surat suara ternyata tidak bisa dipenuhi dengan surat suara lainnya yang ada di sekitar. Nah, ini pernah terjadi di kabupaten lain, sehingga mengakibatkan pemungutan suara lanjutan misalnya. Nah, ini yang ingin kita hindari. Jadi dari pemilu dan pilkada kemarin, terus terang, secara jujur saya jawab, kekurangan surat suara ini masih terjadi di lapangan. Tapi alhamdulillah solusi dan tindak lanjut itu dengan segera kita lakukan, sehingga tidak menimbulkan polemik. Dari pengelolaan keuangan misalnya, pengelolaan keuangan ini khususnya yang di pengelolaan keuangan di ad hoc. Iya, betul. Ini yang kita masih agak kesulitan, khususnya dalam hal pertanggungjawabannya. Iya, Pak. Pertanggungjawabannya, jadi kadang-kadang kita lambat atau terlambat menerima pertanggungjawaban. Nah, ini yang masih perlu dipush lagi, didorong lagi, khususnya di ad hoc agar pertanggungjawaban keuangan ini dapat teradministrasi dengan baik, kemudian disampaikan dengan tepat waktu gitu. Apa ini bisa juga mempengaruhi koordinasi, mungkin kurangnya koordinasi terhadap ad hoc ini, Pak? Bisa juga nggak mempengaruhi itu, Pak? Koordinasi, sepanjang yang saya tahu koordinasi kita tidak kurang. Tidak kurang, Pak ya? Cuma lagi mungkin ada kendala-kendala tertentu. Yang pertama dalam hal penyampaian mungkin dalam hal penyampaian SPJ pertanggungjawabannya terkendala geografis. Untuk hard copy. Penyampaian secara soft copy kadang-kadang terkendala jaringan. Betul. Nah, ini yang perlu juga menjadi sorotan. Kadang-kadang di zaman sekarang ini kan KPU fokusnya lebih ke arah teknologi. Betul. Nah, teknologi ini kan disupport jaringan. Betul, Pak. Betul. Nah, jaringan ini yang mungkin perlu menjadi masukan kita ke KPU RI agar diambil langkah-langkah sehingga bisa mendukung inovasi yang dilakukan oleh KPU RI. Betul. Tidak hanya di keuangan, seperti Sirekap, itu kan membutuhkan jaringan juga ya. Nah, jadi ya inovasi ini inovasi yang sangat bagus, tapi mungkin kalau tidak ditunjang dengan sarana pendukungnya ya bisa menjadi kendala. Tadi kan Bapak juga berbicara masalah pengelolaan logistik ini. Mungkin tidak, Pak, SDM yang ada di Satker itu juga mempengaruhi terhadap pengelolaan yang ada, Pak? Misalnya kekurangan SDM atau permasalahan apa bisa juga mempengaruhi pengelolaan logistik itu sendiri. Kalau dari aspek SDM, pengelolaan logistik ini kan ya memang tidak kita tidak bisa kita pungkiri, memang membutuhkan jumlah SDM yang banyak. Ya, betul. Karena melibatkan logistik dalam jumlah yang besar, ya, gitu kan. Nah, kalau kita mengandalkan internal ya, SDM internal, ya kita pasti akan kekurangan. Apalagi SDM internal kita itu kan terbagi juga fokusnya, tidak karena pada saat itu kan tahapan semua subbagian ini kan melakukan tahapannya masing-masing. Tahapan ini kan tumpang tindih, sedangkan masing-masing sub mempunyai tupoksinya masing-masing bertanggung jawab atas tahapan itu. Cuma memang ada kebijakan dari Pak Sekjen khususnya itu kita agar memanfaatkan SDM dari luar. Oh, boleh diperbantukan dari luar, Pak? Boleh. Tuh, ya kedepannya ya mungkin yang jelasnya jumlah SDM kita sudah bertambah ya. Kita berterima kasih juga kepada KPU RI yang terus melakukan penambahan jumlah pegawai lah khususnya. Di tahun ini saja kita mendapat tambahan SDM itu CPNS sebanyak 7 orang. Banyak lah ya, 7 orang. Ya, alhamdulillah. Ya. Yang jelasnya mungkin karena belum nampak. Betul. Tapi belum masa tahapan ya, Pak ya. Kalau dari sudut pandang saya semuanya berkualitas. Siap. Memiliki keahlian masing-masing, mudah-mudahan bisa mensupport apa yang menjadi celah kekurangan kita di pemilu yang lalu.
Tapi mungkin tidak Pak, ada regulasi yang mengatur bahwa untuk pengelolaan logistik itu sendiri ada ad hoc-nya tersendiri Pak untuk mengelola logistik atau SDM tambahan lah gitu Pak. Kalau SDM tambahan ya, SDM tambahan kalau kita di pemilu kemarin itu kan hanya diperkenankan untuk menambah penjaga gudang ya. Iya, Penjaga gudang kemudian pembantu jabat membuat komitmen kalau nggak salah. Saya dengar rencana dari KPRI itu akan Akan ada penambahan disediakan lah atau utamakan atau dikeluarkan kebijakan ya. itu kita merekrut SDM pengelola logistik. Oh, khusus untuk logistik berarti Pak ya. Tapi itu masih rencana. Masih rencana. Mudah-mudahan terlaksana kan. Amin, amin, amin. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak. Ada anggapan di luar sana bahwa pada saat adanya tahapan KPU itu berpesta Pak. Nah, setelah tidak adanya tahapan KPU itu sepertinya tertidur lelap ini. Padahal kan Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah mengatur bahwa KPU itu kerja berkelanjutan. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang ada anggapan yang seperti itu? Anggapan muncul itu kan ketika hanya melihat dari permukaan ya. Betul. Kalau dari sisi regulasi yang jelasnya tidak ada tahapan pun kerja-kerja KPU tetap berjalan. Karena di Undang-Undang 7 sendiri mengamanahkan itu KPU wajib melakukan pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih ya dalam hal ini ketika tidak dalam masa pemilu atau pilkada, Ya. itu ada yang namanya kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Betul. Nah, ini pun dilakukan dengan sangat intens ya, kemudian dengan berbagai kegiatan bahkan sampai turun ke lapangan untuk melakukan coklit walaupun sifatnya hanya terbatas. Berarti masih ada juga coklik itu Pak? Masih ada, tapi sifatnya terbatas. Iya. Selain itu ada juga amanah undang-undang bahwa partisipasi masyarakat itu kan menjadi tanggung jawab KPU. Iya, betul. Nah, salah satu bentuk untuk meningkatkan ini kan adalah pendidikan politik kepada pemilih. Iya. Jadi ya di masa non tahapan pendidikan pemilih ini tetap berjalan. Oh, berarti KPU juga melaksanakan sosialisasi berarti Pak ya? Dibilang sosialisasi tidak, tapi ya? pendidikan politik kepada pemilih. Oh. Pendidikan pemilih lah. Yang sasarannya ya memang kita menyasar sebagian besar ke pemilih pemula, kemudian pemilih berbagai segmen. Ya di samping dua tadi itu masih ada tugas rutin yang harus dilakukan sesuai perintah undang-undang. KPU wajib memelihara arsip kepemiluan, kemudian memelihara sarana dan prasarana, gitu kan. Kemudian kita juga tetap melakukan pengelolaan keuangan. Jadi masih banyaklah tugas-tugas lain di luar tugas tahapan pemilu itu sendiri. Meskipun tidak sepadat waktu ada tahapan. Pak. Iya. Ya. Paling-paling perbedaannya ketika pemilu kita jam kerjanya menjadi 24 jam. Ya. Ketika non tahapan atau tidak ada tahapan pemilu, kita kembali ke jam kerja normal pegawai pada lumrahnya lah. Betul. Nah, itu teman pemilih, bahwasanya pada saat ini pun KPU terus bekerja, terus mempunyai kegiatan-kegiatan positif untuk menjadikan pemilu yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas diskusi yang sangat baik pada hari ini. Dari Bapak kita bisa belajar bahwa kepemimpinan itu bukan hanya sekedar memerintah, tetapi soal bagaimana membangun sistem agar bertahan di tengah badai yang ada. Iya, betul. Dengan adanya prestasi hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi tonggak integritas yang melampaui batas. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak yang ingin disampaikan kepada teman pemilih? Iya. KPU saat ini
walaupun tanpa pemilu, Iya. tetaplah sebuah lembaga dan badan publik yang memiliki tugas-tugas yang telah dimanakan oleh undang-undang. Iya. Tadi sudah saya contohkan apa yang dilakukan oleh KPU, dan KPU pun terus berusaha melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan untuk menjadi lebih baik. Khususnya KPU RI terus melakukan inovasi agar pemilu ke depan itu menjadi pemilu yang lebih baik dari pemilu sebelumnya. Iya. Dari hasil evaluasi, memang KPU Tanjung Jabung Timur beberapa kali menghadapi tantangan, kemudian di situ juga mungkin masih banyak kekurangan, tapi disitulah kita belajar Iya. untuk memperbaiki kekurangan itu agar pemilu ke depan yang dihadapi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya itu bisa menjadi lebih baik. Sebagaimana kutipan dari Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa kekurangan ya, kelemahan kita itu hanya ada pada satu kata, yakni kelemahan, menyerah, kata menyerah. Jadi untuk mencapai sukses itu kuncinya adalah selalu mencoba lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemilu di Kabupaten Jabung Timur itu kedepannya menjadi pemilu yang berkualitas. Amin, amin. Dan secara kelembagaan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan KPU Republik Indonesia. Ya. Mungkin itu saja teman pemilih episode kita pada kali ini. Dan untuk teman pemilih, jangan biarkan suara Anda hanya sebatas bilik suara. Mari kita terus bergerak maju, dan mari kita terus sama-sama mengawal demokrasi dengan hati nurani. Jangan lupa like, subscribe, dan share media sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya Muhammad Barkah, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.